Oke guys, jadi hari ini aku mau makeup santai biasa aja. Ini ingat bukan tutorial ya guys. Jadi sebelum kita ngobrol santai sama makeup santai, tapi abaikan dulu background di belakang kita ini kan. Nah jadi guys, kita sambil makeup ya, kita cerita awal aku ngekos sampai aku kuliah ini juga ngekos. Jadi guys, dulu itu jadi ini sebelumnya aku pakai Wardain guys pelompoknya. Nah jadi guys, apa sih namanya, dulu kan aku pertama awal ngekos itu karena waktu SMA aku itu dipindahin sama bapak aku dari desa itu dipindahin ke kota Bengkulu. Nah jadi dulu pertama di sana aku ngekos guys. Nah dulu pertama aku ngekos dulu belum kebiasaan, jauh dari orang tua, apa sendiri ngurus itu diri kita itu ya kita sendiri, ngatur keuangan sama masak, nyuci pakaian itu apa kita sendiri semua yang ngatur guys. Biasanya kan kita sering dibantuin orang tua, apa minta uang sama orang tua, ini kita yang ngatur uang untuk kebutuhan kita sehari-hari guys. Jadi di sana awal mula aku ngekos guys. Jadi ceritanya ingat banget dulu bapak aku yang jagain aku jadi maba itu guys. Nah jadi guys, waktu itu aku ingat banget pas pulang sekolah itu biasanya kan udah ada makanan di rumah, kan tinggal makan aja. Tapi waktu itu aku ngerasain gimana sih, waktu kita udah capek belajar, kita sekolah dari kosan aku tuh juga dekat. Jadi karena dekat, jadi guys dulu pas pulang itu aku masak dulu. Biasanya kalau pulang sekolah udah ada nasi ataupun sayur guys gitu. Jadi awal mula aku ngekos guys. Sedih banget guys kalau jadi anak kosan tuh. Awal mula itu kan pertama kan kita belum terbiasa. Jadi waktu itu aku pas baru-baru ngekos itu sering kalau sholat itu sambil nangis saking kesedihnya, karena sendiri guys aku ngekos dulu waktu itu, karena kosannya lumayan besar jadi aku nggak berani. Jadi pas sholat tuh kayak nggak berani gitu, nggak ada teman ngobrol. Jadi anyway ya gitulah namanya juga anak kos. Kalau kalian yang nonton ini pasti anak kos itu banyak banget suka duka jadi anak kos, tapi ada juga seru-serunya guys ya, seru-seru di rantauan. Jadi gitu guys ceritanya. Nah dari aku kelas 1 SMA jadi aku itu udah ngekos guys, dari orang tua udah jauh, jadi udah terbiasa lah. Nah jadi karena aku kuliahnya di Depok, di Jakarta, jadi aku juga ngekos di sini guys. Jadi itu pengalaman aku di waktu SMA itu juga udah ada jadi anak kos. Jadi ya udahlah, udah kebiasa gitu, apa-apa itu sendiri. Kalau sakit ya ngurusin sendiri, kalau itu mau makan ngurusin sendiri, apa-apa itu sendiri gitu guys. Jadi buat para anak kos harus kuat dan harus hebat. Aku salut sama anak kos itu guys, apa-apa dia bisa sendiri, jauh dari orang tua. Kadang iyalah banyaklah suka duka jadi anak kos. Jadi ya demi pendidikan ataupun demi kerjaan kita merantau dari orang tua, jauh dari orang tua, ya semangat lah guys. Jangan pernah putus asa, karena di balik itu semua pasti kita bisa melewatinya. Jadi gitu guys, suka-duka jadi anak kos itu banyak. Gaya namanya juga kita, apalagi wanita kan harus bisa lah menjaga dirinya sendiri. Terus kalau dukanya jadi anak kos itu di saat kita uang kiriman itu belum ada, tapi gimana kita bisa memutarkan otak biar uang itu bisa cukup sampai
orang tua sebelum mengirim ke kita lagi guys. Jadi disitulah hebatnya anak kos itu guys. Ya anak kos, namanya juga anak kos guys. Anak kos itu hebat-hebat, kuat-kuat di rantauan guys. Ini aku jepit mata dulu guys. Kalau kalian yang ngekos pernah ngerasain juga nggak sih sering bohong sama orang tua gitu? Kalau masalah apa gitu, apalagi masalah uang kan, kalau uang itu pas ditanya masih ada atau enggak, itu pasti kita sebenarnya kita tuh udah nggak ada lagi gitu uang kan, tapi ya kita jawab masih ada lah gitu, udah nggak cukup sebenarnya kan, tapi kita ya jawab masih ada. Biar apa? Biar orang tua itu nggak kepikiran. Pasti anak kos pernah ngerasain itu, karena kesian lihat orang tua. Aku jadi mau nangis guys. Jadi itulah suka duka anak kos. Dulu guys, waktu aku jadi anak kos, dulu waktu aku di SMA jadi anak kos guys, kan dulu kan namanya masih apa sih namanya, masih belum bisa lah kita berpikir lebih dewasa gitu kan, masih belum bisa gitu, masih belum berani gitu karena awal-awal ngekos. Jadi dulu itu kok aku jadi melo guys. Ini melo karena itu pelengkapnya ini guys. Nah jadi dulu itu waktu aku kalau bulan puasa itu, waktu aku ngekos di kota Bengkulu itu guys, aku itu sering dijemput sama om aku. Jadi pas dijemput itu, jadi ya gitulah, dia paham juga, namanya juga anak kos ya, kita sering pura-pura apa sih, karena pura-pura kalau ditanya masih ada uang atau enggak, itu pasti jawab kita tuh ada, padahal kita tuh udah apa sih, udah nggak cukup gitu, tahu nggak sih guys? Sekalian tahu, yang anak kos pasti tahu guys. Nah jadi gitu guys, kalau anak kos itu guys, kalian harus pintar-pintar membagi waktu, membagi uang, dan juga harus bijaksana juga guys. Apa-apa itu harus sendiri, jangan tergantung sama orang lain, dan juga jangan mengandalkan orang lain. Kalau jadi anak kos itu guys, kita tuh harus lebih pintar dari anak yang tinggal sama orang tua gitu, harus lebih bijaksana, karena pada dasarnya ya kita tuh nggak ada orang di perantauan, nggak ada keluarga gitu. Itulah guys, jadi anak kos pokoknya banyak suka dan dukanya. Apalagi kalau ditanya masalah, kalau makan itu kan sayur apa, pasti bilangnya yang enak-enak, padahal belum tentu kalau anak kos itu guys. Rata-rata anak kos itu kayak gitu, banyak bohongnya guys sama orang tua. Bohongnya itu bukan berarti bohong yang jahat guys, biar orang tua itu nggak khawatir sama kita di sini. Kalau sakit pun jarang anak kos tuh ngasih tahu orang tua. Hanya beberapa anak kos biasanya dia bersembunyi, mensembunyikan rahasianya kalau sakit. Nah terus satu lagi guys, kalau anak kos itu apa-apa masalahnya nggak diceritain sama orang tua, dia pendam sendiri, nggak pernah dia ceritain sama orang tua masalahnya di rantauan, ataupun masalahnya di sekolah lah, masalah di kuliah lah. Yang penting orang tua tahu anaknya ya udah sekolah. Itu hebatnya anak kos guys. Anak kos itu rata-rata mandiri.
Buat kita pakai bedak padatnya yang ini guys, pakai Purbasari guys. Jadi itu aja sih makeup aku. Jadi alisnya ini udah aku buat guys dari tadi, karena alis itu agak lama. Sekarang kita pakai warna, aku mau pilih warna kayak ini guys, tau gak sih, warna merah, agak merahan gitu ya. Ini terlalu oke guys, jadi ini aja makeupnya Lala aku. Jadi untuk kalian anak kos harus tetap semangat guys.